Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang lagi viral, yang lagi marak, banyaknya kasus penipuan. Orang biasa bilang penipuan skala besar tapi senyap. Ya, apa itu? Ya, pasobis. Ya, pasobis apalagi bisa lebih parah ini karena bisa hack HP ta, semuanya curi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukum itu di dalam Islam? Oke, kita membahas itu guys. Cekidot. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang bertanya tentang itu, bagaimana hukumnya yang seperti itu Ustaz? Kan apalagi kita cuma mencuri hanya untuk membantu orang yang kurang mampu. Wow, jangan menjadi Robin Hood. Tetap dosa, yang namanya perbuatan dosa, dosa itu namanya. Tapi ini Ustaz, saya cuma ambil uang dari orang-orang yang besar, orang-orang yang koruptor dan lain sebagainya. Itu namanya uang setan dicuri jin. Astagfirullah, tidak usah, tidak bisa begitu. Karena kenapa? Kasihan rakyat kecil juga yang mungkin terkena oleh dampak seperti demikian. Ya, kita juga harus memahami bahwasanya perbuatan seperti itu bagaimanapun bentuknya, yang namanya penipuan, ya membuat orang bisa celaka dan lain sebagainya, itu adalah hal yang berdosa, hal yang tidak baik, yang tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Bukankah kita harus selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain? Itu pertama. Yang kedua, dampak buruknya memang bahaya sekali. Itulah harusnya kita punya bekal ilmu. Kalau kita tidak punya bekal ilmu, bagaimana kira-kira? Ilmu apa lagi yang dipelajari Ustaz? Ilmu kanuragan, kalau ilmu itu ilmu apa? Makanya punya ilmu teknologi. Banyak sekali yang mengadu, bagaimana saya ini Ustaz, bantu dulu Ustaz, bagaimana? Tolong didoakan, mudah-mudahan akunku kembali lagi sehat dan lain sebagainya. Akun banknya apa semua, kan di HP semua sudah lengkap. Nah, inilah dikatakan bahwasanya umat Islam itu harus memiliki kesiapan, utamanya ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kita yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak hanya duduk dia memakai segalanya, teknologi yang sekarang yang canggih, hanya mengandalkan Google dan lain sebagainya. Tidak, tapi kita harus betul-betul menuntut ilmu. Islam sudah mengajarkan kepada kita, bahkan kita diajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Begitu pentingnya untuk menuntut ilmu. Ya, bahkan beberapa nasihat Arab, ya, beberapa pepatah Arab mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina. Pada saat itu negeri Cina sudah berkembang pesat teknologinya, makanya peradaban mereka itu seringkali dipelajari oleh bangsa-bangsa Arab pada masa itu pula. Makanya Islam mengajarkan kita bukan hanya duduk diam berpangku tangan, menyerahkan diri kepada Allah, dicuri akunnya, apanya dan lain sebagainya, minta kepada Allah semoga bisa kembali pulih dan lain sebagainya. Tapi sudah berapa banyak korban-korban yang lain. Makanya kalau ada masuk di handphone itu seperti di WhatsApp masuk, ya ada yang dia kirim kayak apa dan lain sebagainya, kayak WhatsApp, ya buka paket atau buka order, pas diklik langsung aktif, dan ketika aktif itulah yang akan merembet, dan sistem yang ada di handphone kita secara otomatis akan bisa dikendalikan oleh orang yang telah mengirimkan link tersebut. Makanya kita harus dibekali ilmu. Jangan diklik. Kenapa? Karena itu adalah aplikasi yang akan membahayakan handphone kita. Semuanya data akan dicuri, semua data akan diambil. Bukankah handphone ini banyak pelindungnya dan lain sebagainya? Seberapa hebat pelindungan itu, dia sudah tahu celah bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam sistem kita dan mengcopy semua data-data yang telah ada di handphone kita. Makanya jangan heran
Kenapa sehingga banyak sekali video-video yang syur ya, video-video yang buka aurat dan lain sebagainya malah disebarkan di sosial media. Itu karena apa? Karena bukan handphonenya yang hilang kemungkinan, tapi datanya yang diretas. Bagaimana caranya data yang diretas sedangkan tidak pernah dicolokkan HP-nya ke perangkat yang lain? Bukan, tapi mungkin dia klik dari seperti yang demikian saya sampaikan tadi itu, akhirnya apa yang terjadi? Handphone kita akan diretas. Karena aplikasi itu aktif di handphone kita, akhirnya diretas. Makanya hati-hati dalam mendownload aplikasi. Karena memang ada aplikasi akan merusak sistem jaringan yang ada di handphone kita. Oh, ini Ustadz berubah ini, kayaknya bukan lagi Ustadz tapi ahli teknologi. Saya bukan ahli teknologi karena belajar belajar. Makanya Islam mengajarkan kita untuk supaya kita bisa menuntut ilmu, jangan ketinggalan zaman. Bukankah teknologi ini yang hadir diakibatkan karena adanya penemuan yang namanya Pitagoras, aljabar dan lain sebagainya? Itu jasa dari kaum muslimin yang pernah hebat di masanya, dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Teheran. Ya. Dialah yang membuat menemukan aljabar, angka nol, sampai menemukan Pitagoras. Namanya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Itu jasa kaum muslimin. Di masa dinasti Abbasiyah memang banyak tokoh-tokoh Islam yang hebat, termasuk beliau. Algoritma itu Al-Khawarizmi yang dirubah namanya dalam dunia Eropa disebutkan dengan nama algoritma, bukan Al-Khawarizmi. Tapi sebutannya orang Eropa itu algoritma. Dalam dunia kedokteran ada Ibnu Sina, tapi orang Eropa menyebutkan namanya Avicenna. Dalam dunia pemikiran filsafat ada namanya Ibnu Rushd, tapi orang Eropa merubah namanya menyebutkan dengan nama Averroes. Banyak sekali. Al-Razi menjadi Rasis dan lain sebagainya banyak. Al-Haytham, ya, sampai tokoh-tokoh yang kita kenal sampai detik ini tidak akan pernah ditemukan oleh Mark Zuckerberg. Seperti Facebook, dari Friendster menjadi Facebook, sampai di instan menjadi Instagram, sampai nanti muncul yang namanya Metaverse. Ya, temuan-temuan dari Mark Zuckerberg. Kalau tidak ada jasa-jasa daripada ahli matematika Islam bernama Al-Khawarizmi, algoritma. Yaitu. Makanya kita harus belajar dan belajar. Jangan tinggal diam. Pelajari itu handphone. Ya, kalau bisa belajar sedikit demi sedikit lah. Bukan berarti ini cuma dipakai untuk komunikasi. Kadang kita tidak sadar internet banking tak ada di handphone, WhatsApp tak, semua kata sandi rahasia semua apa. Bayangkan kalau itu tersebar, terbuka, dilihat oleh orang banyak. Wow, bagaimana guys? Ya kecuali privasi yang memang kalau itu dibocorkan oleh negara atau operator sistem yang jaringan kita ini, yaitu kita terlalu terlena dalam pemakaian. Kita selalu menjadi konsumen, tidak pernah menjadi produsen. Hanya selalu pengguna saja, tidak pernah memproduksi. Ya seperti handphone yang kita pakai ini itu dari Cina, dari Eropa. Jadi suatu saat terjadi perang, habis kita. Kenapa? Semua data kita sudah di cloud, sudah di cloning, sudah di-copy di sana, dimulai dari jaringannya dan lain sebagainya, satelitnya sudah di-copy semua. Ada data-data rahasia, ya sudah, apa yang mau diandalkan? Tidak bisa lagi kita melawan dan lain sebagainya. Iya, makanya yang namanya ilmu harus digapai, ilmu harus dikejar, ilmu harus dipelajari. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Makanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu disamaratakan derajatnya. Orang menuntut ilmu, orang beriman disamaratakan derajatnya supaya nantinya kita bisa menjadi umat yang tidak dikala lagi. Oke guys, gitu saja dulu.